Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel JMTV ya. Dan kali ini saya akan melanjutkan tentang materi public speaking. Nah, kali ini seperti dalam monitor, dalam layar, dalam thumbnail, kita akan mengambil tema atau topik perbincangan tentang komunikasi bisa menyelamatkanmu dari ledakan bom. Ya, ini bukan abal-abal atau bagaimana, tapi ini ada kaitannya dengan beberapa tahun yang lalu, sebuah peristiwa di gedung WTC ya, tahun 2001 ya. Nah, begini, jadi pada tahun itu terjadi aksi bom bunuh diri dari pesawat terbang, dua pesawat terbang ke Menara Kembar yang ada di Amerika Serikat, 11 September 2001 gitu ya. Nah, kemudian muncul berbagai filsuf, berbagai sosiolog yang menyampaikan pendapatnya bermacam-macam. Nah, satu di antaranya tentang ini. Oke, untuk Anda yang baru saja menemukan channel kita di Cak Motivator TV ini atau CMTV ini, Anda subscribe terlebih dahulu ya. Subscribe itu gratis dan subscribe itu ilmu, karena begitu Anda tekan tombol subscribe kemudian tekan tombol loncengnya, maka nanti akan mendapatkan notifikasi kalau channel kesayangan Anda ini akan melakukan update video terbaru, dan itu berisi ilmu gitu ya, sehingga Anda bisa mendapatkannya. Kemudian juga tekan tombol like-nya dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada di antara teman-teman Anda yang ada dalam komunitas Anda, baik Facebook, WhatsApp, ataupun yang lainnya, yang sedang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini. Jadi begini, kenapa saya sebut, bukan saya yang menyebutnya ya, tapi saya mengutip. Jadi kenapa disebutkan bahwa komunikasi itu bisa menyelamatkan Anda dari bom bunuh diri gitu ya. Yaitu satu di antara apa yang disampaikan oleh Anthony Giddens. Anthony Giddens ini seorang sosiolog dari Inggris ya, yang menyampaikan pendapatnya ketika terjadi ledakan bom yang ada di Amerika Serikat waktu itu. Jadi begini, kenapa disebut begitu? Dicontohkan begini. Kalau misalkan kita duduk bersama-sama di ruang publik ya, kita duduk kemudian ada orang lain duduk di sebelah kita, kemudian kita mendiamkan dia, maka sama halnya itu dengan menyerahkan keselamatan kita 100% ke orang tersebut. Ketika kita tidak berbicara atau tidak berdialog, tidak berkomunikasi dengan orang yang ada di sebelah kita ini, yang ada di ruang publik itu, yang kita juga tidak kenal, nah itu sama dengan membiarkan dia melakukan apa saja yang jelek terhadap diri kita, karena kita tidak tahu gitu ya. Artinya kalau dalam bahasa gaul kita cuek terhadap orang di sekitar kita, ya sama saja kita dengan memberikan bulat-bulat keselamatan kita ke dia. Dia mau apa saja ke kita, ya dia bisa apa saja kan gitu. Nah, kenapa begitu? Begini, ketika orang duduk di sebelah kita kemudian kita ajak dialog ya, tidak kita diamkan tapi kita ajak dialog, berbincang tentang siapa namanya, kemudian dia tinggal di mana, aktivitas sehari-harinya itu sebagai apa, maka dia akan bercerita, dan dia sibuk bercerita tentang berbagai hal. Sehingga dia akan, kalau memang dia mau berbuat jahat, dia akan berpikir ulang gitu ya, bingung juga, karena terganggu dengan dialog kita. Kalau dia memang mau berbuat jahat ya, dia akan konsentrasinya, ketika konsentrasi untuk berbuat jahat itu akan terganggu oleh komunikasi kita. Kemudian dengan dialog itu kita juga bisa mengetahui siapa dia, dan juga mengetahui gerak-geriknya dia, mencurigakan atau tidak gitu ya, kan akan kelihatan. Sehingga kita bisa memutuskan akan stay, tetap tinggal di sebelahnya, atau pindah ke tempat lain. Karena dari dialog, dari omongan, dari gerak-gerik, maka kita akan kelihatan nyaman apa enggak. Jadi begini, ketika seorang yang berada di sebelah kita itu berniatan baik, kemudian kita ajak dialog, maka energi positif ada di diri kita. Kita juga akan nyaman untuk berbincang dengan dia. Tetapi ketika dia ada mau tindakan-tindakan jahat, maka biasanya akan menimbulkan sesuatu yang aneh gitu ya. Makanya ketika terjadi ledakan bom panci atau apa gitu, orang itu kelihatan aneh. Dulu ada bom panci ya. Jadi diledakkan di tengah jalan gitu, orang melihat orang itu aneh, mudik gitu ya. Ketika dia ditanya mesti akan kebingungan. Nah, itu yang jadi catatan, bahwa ketika kita membiarkan atau tidak mengajak dialog, maka kita memberikan kesempatan. Nah,
Apakah kemudian kalau kita dialog kemudian jadi selamat 100%? Ya tentu saja tidak seperti itu juga gitu ya. Tetapi ketika kita dialog dengan orang yang ada di sekitar kita itu, maka tadi itu kita akan mengetahui gerak-geriknya, kemudian mencurigakan atau enggak. Dari dialognya sendiri dia akan kelihatan aneh. Nah ketika aneh itu kembali ke kita keputusannya, apakah kita akan menjauhi dia atau tetap di situ, itu tergantung diri kita. Artinya 50% keselamatan itu sudah ada di tangan kita, tinggal 50% lagi untuk kita pergi atau bagaimana, keputusannya ada di tangan kita. Nah itu satu catatan bahwa dengan dialog, dengan komunikasi, paling tidak kita tidak seluruhnya memberikan jatah keselamatan kita ke orang lain, tapi ada di diri kita, ada keputusan kita. Nah itu satu sisi. Nah di sisi yang lain bahwa teman-teman, yang namanya manusia itu adalah makhluk komunikasi. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan komunikasi, tetap membutuhkan sebuah komunikasi. Kemudian dari sisi yang lain, kalau komunikasi ini kita lakukan kemudian orang ini adalah orang baik, maka kita juga akan mendapatkan keuntungan. Karena bisa jadi dari orang yang memang baik di sebelah kita, kemudian kita ajak dialog, maka kita akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting kan gitu. Informasi-informasi yang penting. Daripada kita diam, kita akan kehilangan waktu, kehilangan momen yang begitu saja. Padahal ada informasi-informasi yang sangat penting yang bisa kita dapatkan. Bisa jadi peluang bisnis dari dia. Karena ada beberapa catatan bahwa peluang bisnis itu didapatkan ketika di ruang publik gitu ya. Ketika berada di tempat ibadah, sesudah ibadah, kemudian kita dialog, di situ kita mendapatkan peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki. Di tempat umum kita berdialog dengan orang yang tidak kita kenal, bisa jadi memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi, jadi bermanfaat untuk kita semua, supaya kita lebih komunikatif terhadap orang-orang di sekitar kita, baik untuk keselamatan kita ataupun untuk kebaikan kita. Salam dan sukses selalu untuk kita.